Okay, in this video, we would like to discuss about the new material. But before we start our study, please say al basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, guys, let's go start it. Everybody. Okay, for this beautiful occasions, we will discuss about something. This English for 7th grade. We will discuss about can and will. What is can and what is will? How you use can, how you use will in English exactly. Okay, before we continue our study, please everybody watch this video carefully. Baik teman-teman, kita akan membahas terkait tentang can dan will dalam bahasa Inggris ya. Apa sih can itu? Apa sih will itu? Nah, kita akan simak penjelasannya. Simak baik-baik ya. Bunda Naya akan menjelaskan satu persatu. Can. Bisa artinya itu can adalah bisa atau dapat ya. Kalau can ini dianggap sebagai kata kerja bantu ya, artinya bisa atau dapat. Namun teman-teman, kalau di kamus, kalau kalian cari can ya, kata can di kamus, kalian akan menemukan artinya kaleng ya. Namun can ini mempunyai beberapa makna dalam bahasa Inggris yang akan Bu Naya bahas tentang can ini sebagai kata kerja bantu, atau dalam bahasa Inggrisnya kalau di materi bahasa Inggrisnya atau di grammatical strukturnya atau di dalam tata bahasa Inggrisnya, ini adalah materi sudah masuk ke dalam auxiliary model. Apa sih auxiliary model itu? Itu udah bahasan yang lebih tinggi. Teman-teman cukup tahu can dan will itu apa. Okay, here we go. We often use can to talk about ability to do something. Ya, kata can biasanya digunakan untuk mengungkapkan kemampuan dalam melakukan sesuatu. Ya, jadi teman-teman, can di sini yang akan Bu Naya bahas can sebagai kata kerja bantu. Kalau apapun itu yang kalian mampu yang kalian lakukan dan kalian mampu itu menggunakan kata can. Here we go, let's go to next slide. For example, the first I can play football. Maka artinya I can play football. Saya artinya apa nih ya? Saya bisa bermain bola. Oke. I can. Nah, can-nya akan Bu Naya lingkar ya. I can play football. Bisa. Ya, can itu berarti bisa. Kita bisa melakukan sesuatu, maka tambahkan kata gunakan kata can sebelum kata kerja. Seperti itu, teman-teman. Contohnya ini, I can play football. I can play football. Saya bisa bermain bola. Can ini
sebagai kata kerja bantu ya. Play ini adalah aktivitas yang kalian bisa lakukan. Itu apa ya? Play, bermain ya. Bola ini sebagai objeknya. Apa yang bisa kalian mainkan? Bola. Contoh yang lain. I can paint. Apa artinya I can paint? Saya bisa melukis. I can paint ya. Saya bisa melukis. Kalau kalian mampu melukis, maka untuk mengungkapkan kata bisanya menggunakan kata can ya. I can paint. Saya bisa melukis. Seperti itu. Oke, bisa dipahami itu adalah kegunaan can. Itu adalah contoh, salah satu contoh can ya. Ada dua contohnya. Next slide. Nah, sekarang penggunaan can untuk kalimat positif, atau kalimat positif itu sebagai kalimat statement. Yang tadi contohnya, I can play football. Saya bisa bermain bola. Coba kalau kita lihat contoh di sini. I can play football. Artinya saya bisa bermain bola. Ini untuk kalimat positive statement. Next. Untuk kalimat negatif, maka setelah kata can kalian tambahkan kata not ya. Can plus not. Contoh kalimatnya seperti apa? Oke, kita simak. I cannot play football. Kalimat negatif ini berarti kalimat yang menidakkan, menyatakan bahwa kalian tidak mampu ya, maka gunakan kata cannot ya. Atau bisa disingkat menjadi can't. Can't, koma atas ya. Can't, seperti itu. Kalian cukup mengenal ini saja, cannot. Kalau mengungkapkan sesuatu yang kalian tidak mampu lakukan, maka gunakan kata cannot. Oke? I cannot play football. Artinya saya tidak bisa bermain bola. Oke, bisa dipahami untuk kalimat negatif ya. Tinggal ditambahkan, setelah can tinggal ditambahkan kata not ya. Ini ya, can plus not ya. Atau bisa disingkat menjadi can't ya. Next slide. Untuk kalimat pertanyaan, can, apa sih maksudnya? Nah, langsung ke contoh aja ya. Can you play football? Apakah kamu bisa? Can you? Apakah kamu bisa bermain bola? Ini kalimat pertanyaan ya. Kalimat pertanyaan untuk can, sesuatu yang kalian mampu tapi dipertanyakan orang, maka akan ekspresinya, maksudnya kalimatnya seperti ini. Can you play football? Apakah kamu bisa bermain bola? Seperti itu ya. Selanjutnya, next slide. Nah, untuk jawaban dari pertanyaan ini, bisakah kamu bermain bola? Jawabannya ada dua. Yes, I can, atau no, I cannot ya. Kalau kalian yes, I can, berarti kalau jawabannya yes, I can, artinya adalah ya, saya bisa. Kalau kalian tidak bisa, maka jawabnya no, I cannot. Ya, tidak, saya tidak bisa. Oke, ini adalah jawaban atas pertanyaan ini. Misalkan Miss Naya bertanya kepada Reva, Can you play music, or can you play violin? Can you play violin, Reva? Bunda tanya, apakah kamu bisa bermain biola, Reva? Reva jawabnya, yes,
I can, Miss, misalkan. Ya, saya bisa. Kalau Reva tidak bisa, maka no, I can't. Contoh lain, misalkan Bu Naya bertanya kepada Zakwan, can you, misalkan Bu Naya bertanya bahasa Indonesianya dulu deh. Zakwan, apakah kamu bisa berenang? Maka bahasa Inggrisnya, apakah kamu bisa berenang? Can you swim? Can you swim? Swim. Can you swim? Tanda tanyanya ketinggalan. Can you swim? Jawabannya tergantung Zakwan. Zakwan bisa atau tidak. Kalau bisa, maka jawabnya yes, I can, Miss, atau no, I cannot, Miss. Seperti itu ya. Bisa dipahami teman-teman untuk penggunaan can. Tadi ada penggunaan kalimat positif. Tadi ada ya, sebelumnya ada apa namanya? Nah, ini ada positif, ada ada positif, ada negatif, dan ada kalimat pertanyaan ya. Untuk can seperti ini ya. Nah, ini untuk can. Untuk penjelasan can ya. Next slide please. Nah, ini contohnya. I can cook. Artinya apa? Ada yang bisa? I can cook. Misalkan masak apa nih? I can cook rice. Misalnya saya bisa memasak nasi. Saya bisa masak. I can cook. Kalau saya tidak bisa masak, gimana bahasa Inggrisnya? Bunyi singkat ya, karena nggak muat nih layarnya. Bisa masak. Saya tidak bisa masak, maka bahasa Inggrisnya I cannot cook. Right. Ya. Kalau Bu Naya ditanya sama orang misalkan, apakah kamu bisa masak? Apakah kamu bisa masak? Ya. Maka bahasa Inggrisnya, can you cook? Jawabannya Bu Naya bilang yes, I can. Kalau Bu Naya nggak bisa masak, berarti jawabannya no, I cannot. Ya, seperti itu teman-teman untuk contoh untuk penjelasan can. Bisa dipahami ya teman-teman. Teman-teman boleh di rumah contoh lain, kalimat yang lain ya, contoh yang lain buat latihan ya di rumah kalian masing-masing untuk penggunaan kata can. Nah, selanjutnya will juga kedudukannya sebagai kata kerja bantu dalam bahasa Inggris yang artinya adalah akan. Nah, apa sih pengertian dari will atau penggunaan dari will? Kita simak baik-baik. We often use will to offer or make a promise. Kata will biasanya digunakan untuk mengungkapkan tawaran atau membuat janji. Maksudnya apa sih Bu Naya? Saya nggak ngerti. Oke, next slide. Kita langsung ke contoh saja biar teman-teman mengerti. Kalimat positif will, ya. Kalimat positif will itu sama tadi aturannya seperti seperti can yang tadi ya. Kalimat positif will, I will study English, ya. Acak-acakan ini, maaf ya. Saya akan belajar bahasa Inggris. Ini artinya ya, I will study English. Saya akan belajar bahasa Inggris. Nah, ini kalau kalian mau melakukan sesuatu, misalkan kalian membuat janji
kepada teman kalian, kalau kalian berjanji dengan teman kalian, apakah sudah terjadi kejadiannya? Apakah sudah terjadi? Belum ya. Misalkan kalian janji, saya akan belajar bahasa Inggris jam 5. Misalkan Bu Naya, saya akan belajar bahasa Inggris jam 5 sore misalkan. Berarti janji itu ungkapannya menggunakan kata akan. Saya akan belajar bahasa Inggris. I will study English. Nah, itu untuk kalimat positif ya. Bagaimana untuk kalimat negatif? Kalau kalimat negatif maka will not ya. Setelah kata will ditambah plus not ya. Contohnya ini, I will not study English. Apa artinya? Berarti saya tidak akan. Ini artinya tidak akan. Tidak akan ya. Will not itu artinya tidak akan. Berarti saya tidak akan belajar bahasa Inggris ya. Coba kita lihat contohnya. Nah, artinya ini, saya tidak akan belajar bahasa Inggris ya. Itu untuk kalimat negatif. Bagaimana penggunaan untuk kalimat pertanyaan? Will ya, pertanyaan untuk will berarti artinya akankah ya. Akankah artinya, coba kita contohnya. Will you study English? Will you study English? Akankah kamu belajar bahasa Inggris? Nah, ini artinya akankah kamu belajar bahasa Inggris? Sama, jawabannya ada 2. Kalau ya, saya akan belajar, maka gunakan ini. Yes, I will. Atau kalau kalian tidak akan belajar, maka gunakannya no, I will not. Itu untuk jawabannya ya. Coba. Nah, ini ya, saya akan, tidak, saya tidak akan. Itu untuk pertanyaannya ya. Contohnya, I will go to library. Nah, ini kalimat apa nih? Positif, negatif, atau kalimat pertanyaan? Ya, ini adalah kalimat positif. Positif itu biasanya ditandai dengan kata plus ya. I will, ini kan will. Nah, ini will not. I will not go to school. I am sick. Contohnya, saya tidak akan pergi ke sekolah. Saya sakit. Ini kalimat apa, teman-teman? Kalimat negatif. Ya, betul. Next. Will you eat noodle? Apakah kamu eat itu apa artinya? Makan. Noodle mie. Apakah atau akankah kamu makan mie? Ini adalah kalimat pertanyaan ya, teman-teman. Kalimat pertanyaan. Maka kalau tadi yang plus itu hanya will saja. Kalau yang negatif ya will not ya. Kalau yang kalimat pertanyaan, will-nya ada di paling depan ya, paling depan sebuah kalimat. Nah, maka jawabannya seperti apa? Kalau ya berarti yes I will. Kalau tidak berarti no I will not. Kan pertanyaannya will you eat noodle? Bu Naya jawab, misalkan Bu Naya jawab no I will not. I will eat meat. Saya tidak makan mie. Maksudnya I will eat meat. Saya akan makan daging. Seperti itu. Baik teman-teman, itu untuk contohnya ya. Contoh will dan can. Sekarang coba kita bikin contoh
Satu aja kita bikin bersama-sama yuk. Oke, Bunda akan hapus ya. Kita bikin contoh bersama-sama. Contohnya Bunaya buat kalimat siapa yang belum Bunaya sebut nih? Siapa ya? Faiha misalkan berjanji sama siapa temennya Alisa, janjian jam 7 malam untuk belajar yang lain selain belajar kata kerjanya untuk mempelajari matematika ya. Berarti Faiha Jahra maka bilang ini kita bikin kalimat positifnya dulu ya teman-teman. I will learn math. I will learn math. Will, ini will ya teman-teman, L-nya double. Nah, untuk kalimat negatifnya seperti apa? Ini kalimat positifnya ya. I will learn math. Saya akan mempelajari matematika. Kalau kalimat negatifnya berarti tinggal ditambahkan kata not. Berarti I will not learn math. Maka artinya saya tidak akan mempelajari matematika. Selanjutnya kalimat pertanyaan. Kalimat pertanyaan berarti will-nya ada di paling depan kalimat pertanyaan tuh ya. Will you learn math? Will you learn math? Akankah kamu mempelajari matematika? Nah, seperti itu ya contohnya teman-teman untuk membuat kalimat positif, kalimat positif, kalimat negatif, kalimat pertanyaan ya. Itu untuk rumus will. Nah, contoh satu lagi coba kita buat kita buat contoh kalimat yang can ya, bersama-sama yuk. Can, misalkan bahasa Indonesianya roughly bisa membuat kue. Contohnya roughly bisa membuat kue. Titiknya maksudnya ya. Roughly bisa membuat kue. Maka bahasa Inggrisnya yang bisa itu tadi can ya artinya. Maka bahasa Inggrisnya kalimat positifnya dulu. Roughly can ya, bisa ya membuat, make a cake. Roughly bisa membuat kue ya. Can itu bisa. Kalimat negatifnya seperti apa? Tadi can-nya ditambahkan not, berarti kita tulis aja roughly cannot make a cake. Nah, sekarang kalimat pertanyaannya seperti apa?
Kalau misalkan apakah Rafli bisa membuat kue, berarti can Rafli, can-nya di paling depan ya, make a cake. Oh ini tadi maaf ya, ini bukan tanda tanya nih, ini dihapus. Maksudnya ini tadi adalah titik ya. Can Rafli make a cake? Ini adalah kalimat tanda tanya, pertanyaan. Jawabannya apa teman-teman? Kalau Rafli bisa berarti yes. Yes, dia bisa. He can. Kalau tidak bisa berarti maaf di sini di atas ya karena nggak muat. No, he can not. Nah seperti itu teman-teman. Oke, itu saja untuk materi kali ini ya. I think enough for today. For the task, please you have to write ya. You have to make some examples for will and can ya. Jadi teman-teman, tugasnya adalah silakan teman-teman membuat contoh kalimat ya. Kalimat ya, tadi can dan will ya. Buat kalimat can dan will ya. Masing-masing kalimat positif, negatif, pertanyaan. Sama juga ini juga kalimat positif, negatif, pertanyaan. Masing-masing can satu, will satu aja ya. Satu kalimat tapi dijabarkan menjadi negatif, positif, negatif dan pertanyaan. Will juga sama, positif, negatif dan pertanyaan. Seperti itu. Oke, teman-teman, if you any question, please you can contact me to my WhatsApp ya. Kalau ada pertanyaan silakan teman-teman boleh hubungi Bu Naya melalui WhatsApp ya, tapi dengan sopan menghubungi Bu Nayanya ya. Ucapkan salam terlebih dahulu, lalu sebutkan nama kalian siapa, lalu bertanya apa yang akan kalian tanyakan kalau masih ada yang belum paham terkait penjelasan Bu Naya. Oke, thank you so much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.